Yo, what is up teman-teman semua, selamat datang kembali di video gue. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat diberkahi oleh Tuhan dan juga dapat menjadikan tahun ini sebagai tahun yang produktif, terutama kalian yang berada dalam kelas 12 SMA dan sedang mempersiapkan ujian UTBK-nya. Jadi beberapa di antara subscriber gue pasti ngelihat channel gue dan ngelihat isinya tuh udah jarang banget upload konten lagi gitu, udah jarang aktif. Dan kalian juga pasti berpikir kayak, wah ini orang kemana gitu, apakah dia udah nggak into workout lagi, apakah dia udah males konten lagi, apa gimana. Nah, alasan sebenarnya gue udah jarang upload itu sebenarnya karena gue fokus sama hal yang lain gitu. Jadi ya mungkin gue ceritain sedikit backstory dari gue, karena channel ini merupakan cerminan dari salah satu bagian dari hidup gue. Jadi ya selama SD dan juga SMP gue tuh gue selalu ditempatin di sekolah yang swasta gitu, nggak pernah negeri karena suatu alasan. Dan gue tuh kalau tiap kali ulangan pasti selalu dapat nilai yang jelek gitu, karena mau gue nilai ulangannya dapat 20, dapat 50, yang penting remet. Dan juga kalau seandainya nilainya remet pun ya udah gitu, tetap lulus. Karena mungkin di sini orang-orang pikirannya, wah masa aku udah bayarin anakku mahal-mahal buat sekolah tapi nggak lulus gitu kan. Jadi ya sistemnya mencerminkan hal itu gitu. Ditambah lagi dengan lingkungannya yang emang sama sekali nggak kompetitif gitu. Nah, hal ini sangat berbeda ketika gue masuk salah satu SMA negeri yang ternama di kabupaten gue. Dan ya gue masuk situ juga karena jalur zonasi gitu kan. Waktu itu baru ada peraturan bahwa setiap sekolah negeri harus ada jalur zonasinya kan. Nah, gue masuk jalur zonasi, tapi kan di antara 400 murid lainnya di dalam sekolah itu pasti kan ada juga banyak yang masuk lewat jalur rapot. Dan orang-orang yang masuk SMA gue melalui jalur rapot ini kan pasti orang-orang yang terpilih kan, orang-orang yang emang pintar dan rajin. Dan sejak mereka awal masuk SMA ini, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan nilai, mendapatkan ranking gitu. Jadi ya sebenarnya kompetisinya udah mulai kerasa dari gue awal masuk kelas 10, tapi kelas 10 semester 1 itu gue benar-benar bengong gitu. Gue nggak tahu cara belajar gimana, terus cara dapetin nilai ulangan yang bagus tuh gimana. Gue benar-benar ya pasif doang gitu, cuma ngerjain tugas dan belajar seadanya gitu. Dan nilai ulangan gue selalu jelek, padahal gue mulai kelas 10 itu gue udah mulai mencari-cari tahu dari berbagai sumber seperti YouTube ataupun artikel-artikel bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus, bagaimana bisa belajar dengan efektif. Tapi tetap aja nilai ulangan gue jelek, dan disitulah gue sadar bahwa gue tuh sebenarnya kurang disiplin. Bukan dalam hal belajar doang, tapi dalam semua aspek dalam kehidupan gue tuh gue kurang disiplin gitu. Nah, oleh karena itulah gue mulai untuk menanamkan disiplin dari hal-hal yang tergampang dulu gitu. Nah, salah satunya adalah dengan olahraga. Kalau olahraga kan kita sebenarnya nggak terlalu perlu berpikir ya, kita tinggal melakukan gerakan-gerakan ini dan itu, dan kita sudah mendapatkan hasil yang lumayan lah untuk tubuh kita. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue mau mulai channel ini, karena gue ingin membangun komitmen gue supaya bisa konsisten gitu, konsisten olahraga setiap hari selama 1 tahun seenggaknya. Dan gue memulai perjalanan ini, gue memulai channel ini itu kan kalau nggak salah akhir-akhir 2023 atau awal-awal ya, pokoknya kelas 10 semester keduanya gitu. Nah, kemudian dari kelas 10 semester 2 sampai kelas 11 semester 1 gue masih melanjutkan channel ini. Tapi ya makin kesini gue makin sadar bahwa ya percuma kalau stamina gue lebih bagus daripada yang lain, kalau seandainya badan gue lebih bagus daripada yang lain, tapi gue masih dongo gitu. Gue masih nggak ngerti apa-apa tentang pelajaran sekolah, dan hal itu sangat memalukan bagi gue. Jadi oleh karena itu gue merasa gue udah bisa disiplin, dan gue akhirnya fokus untuk belajar gitu. Gue berhenti olahraga, gue berhenti workout, gue berhenti konten, gue fokus untuk belajar. Meskipun begitu, nilai gue emang bagusan sedikit, menjadi sedikit lebih bagus, cuman ya nggak sebagus yang lain gitu. Padahal kalau gue perhatiin waktu itu, mereka tuh belajarnya mungkin lebih santai gitu, kayak nggak terlalu worry soal pelajaran ini, pelajaran itu. Ya udah santai aja gitu bawaannya, belajar sedikit atau belajar moderat, tapi nilainya udah cukup memuaskan gitu. Dan saat itulah gue sadar bahwa orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya udah punya basicnya gitu, karena mereka udah belajar, mereka udah terbiasa belajar dari SD, dari SMP. Sedangkan gue kan gak punya pengalaman belajar sama sekali gitu, gue gak punya pengalaman akademis sama sekali dari SD atau SMP. Ya mungkin sedikit tapi gak sebanyak mereka. Dan di saat itu juga gue udah mulai kayak
sedikit kehilangan harapan gitu sih. Soalnya kan kayak gini tuh ibaratkan kayak maraton kan. Orang lain udah berlari jauh, udah berlari selama setengah maraton, tapi di saat itu juga lu baru mulai gitu. Tapi ya setelah gue pikir-pikir ya ngapain sedih gitu juga kan. Semua orang pasti mulai dari suatu titik, dan ya seenggaknya gue usaha dulu. Seenggaknya gue berusaha untuk mempelajari basic-basicnya dulu kan. Nah, oleh karena itulah dari akhir kelas 11 sampai awal-awal kelas 12 kemarin itu gue berhenti bikin konten dan gue fokus, benar-benar fokus untuk belajar gitu. Dan oleh karena itu gue bisa sampai di titik ini dimana gue bisa merasa stabil gitu. Ya seenggaknya kalau ada penilaian harian atau kalau ada ujian, ya gue tahu apa yang harus gue pelajari, apa yang gue harus persiapkan untuk hal tersebut. Jadi ya kalau sekarang gue tinggal menggabungkan disiplin belajar dan juga disiplin olahraga dari pengalaman gue selama SMA ini, supaya gue bisa menjadi versi yang terbaik bagi diri gue sendiri maupun orang lain. Meskipun secara pelajaran ya gue memang tertinggal jauh, masih banyak basic-basic yang harus gue pelajari, tapi ya seperti yang gue bilang tadi, everybody starts somewhere and you just try to be the best at what you do. Dan oleh karena itu gue akan kembali aktif upload konten lagi di channel ini dengan konten yang kurang lebih sama kayak konten-konten gue yang dulu, cuman sekarang repetisi push up-nya mungkin menambah menjadi 50 push up setiap hari. Dan juga mungkin kedepannya gue bakal lebih sering bikin video konten berjangka panjang seperti ini. Jadi ya itu semua hal yang pengen gue sampein sekarang di video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.